Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk hidup ini, untuk semua yang Engkau percayakan kepada kami. Kami membutuhkan firman Tuhan, kami membutuhkan Tuhan dalam hidup. Berkati kami akan merenungkan firman-Mu dan mendengarkan penguraiannya. Kami membutuhkan roh hikmat, kuasa, kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus dapat menerangkan dan kami boleh menerimanya dengan sukacita menjadi pegangan dalam hidup kami pada hari ini dan hari-hari akan datang. Kami menolak campur tangan roh jahat, kuasa kegelapan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak punya hak mengganggu kami untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ingin mengatakan kepadamu, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan penguraiannya. Haleluya. Amin. Tema pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah penyesalan. Penyesalan itu merupakan satu pintu masuk untuk menuju kepada pengakuan. Dan pengakuan merupakan dalam hal ini pengakuan dosa, penyesalan bahwa diri sudah berbuat salah, kemudian dilanjutkan dengan adanya pengakuan dosa kepada Tuhan Yesus, dan baru ini juga berbicara tentang hidup yang kekal. Saudara, kita akan membaca dari Mazmur 51. Ini adalah pengakuan dosa daripada Daud. Ketika dia berbuat dosa, Nabi Nathan datang dan berbicara kepadanya. Nabi Nathan menasehati dan dengan tegas ia berbicara supaya Daud sadar dan Daud berhadapan dengan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saya memikirkan, karena suasana COVID ini, tema Kompas pada tanggal 9 Oktober 2020, ada Ketua Tim Pedoman dan Protokol Tim Mitigasi Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia, namanya Dr. Eka. Dia menulis dengan tema, sebagian besar pasien COVID-19 merasa menyesal karena tak mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar pasien COVID merasa menyesal karena mereka terpapar COVID tidak mematuhi protokol kesehatan. Saudara, penyesalan yang seperti ini, kalau dia sembuh, tentu dia masih berbicara kepada banyak orang, mengingatkan banyak orang. Tapi kalau dalam menghadapi COVID dia mengalami keadaan yang sangat parah, paling tidak dia akan berbicara atau menghubungi keluarganya melalui handphonenya. Ada seorang influencer kebugaran 2 hari lalu. Dia berasal dari Ukraina. Mati, saudara. Dia membuat satu tayangan mengatakan kepada para pengikutnya yang jutaan itu, jangan percaya kepada COVID. Tidak ada itu. Tetapi kemudian ketika dalam keadaan parah, dia kembali membuat tayangan. Dia katakan, saya menyesal. Akhirnya memang dia mati
karena COVID. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau melihat makna atau arti daripada penyesalan, itu bicara tentang kesadaran diri bahwa ada hal yang dilakukan, dipikirkan tanpa berpikir panjang, asal bicara tanpa disadari, ya, itu membuat orang terluka atau melakukan perbuatan yang lebih parah. Seorang ayah tiri keras kepada anak tirinya yang nakal, mati di tangan dia. Dan ketika berhadapan dengan polisi yang mengatakan menyesal karena terancam 15 tahun. Hanya karena emosi sesaat. Bicara soal penyesalan, saudara. Ini hal yang penting. Karena Daud sendiri mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kesadaran akan dosa, kesadaran akan pelanggaran sangat penting. Kesadaran bahwa kita orang berdosa. Melalui kesadaran itu, Daud meminta belas kasihan Allah. Dia mencapai, dia menjamah, dia menggerakkan hati Allah dengan perkataan kepada pribadi Allah yang mengasihi dia, yang mengangkat dia menjadi seorang raja dari seorang pengembala domba. Dia mengatakan, kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Mazmur 51 ayat 3. Dia minta untuk dibersihkan dirinya dari seluruh. Dia minta ditahirkan dari dosaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penyesalan dalam Alkitab selalu menjadi awal daripada pengakuan dosa. Awal daripada pengampunan dosa dari Allah. Dan akhirnya berbicara tentang titik berangkat pertobatan. Pembaharuan pertobatan yang harus dilakukan ketika sadar bahwa sudah salah jalan di hadapan Allah. Daud mengatakan, kepada engkau aku berdosa. Dia tidak bicara saja kepada Batsheba, tetapi juga ia bicara pada dosa diri sendiri, kegagalannya, dan juga dia sudah melanggar apa yang Allah kehendaki. Daud mengalami pengampunan dosa. Saya ingat, saudara, dalam satu KKR di Manado, ada seorang teman, saudara Tombeng, ya, dalam keadaan mabuk bersama dengan teman-temannya datang karena ada artis dari Jakarta. Dan ketika firman Tuhan dia beritakan, Roh Allah bekerja sama dia, dia menyesal akan dosa-dosanya. Dan kemudian dari teman-teman itu dia sendiri yang maju naik ke atas. Diundang ke panggung, berdiri di panggung dan teman-temannya bilang, Frans ada di atas. Itu dalam keadaan mabuk, saudara. Dan kemudian dia didoakan oleh hamba Tuhan. Pada waktu pulang, dia pakai ilmu lari cepatnya. Karena memang punya jimat. Penyesalan itu memberikan dampak dan akhirnya dalam proses Tuhan, dia menjadi seorang pendeta. Saudara ingat penyesalan daripada Paulus? Firman Tuhan berbicara demikian, saudara. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang yang ganas. 1 Timotius 1 ayat 13. Tapi aku telah dikasihani. Aku mengalami belas kasihan Tuhan. Aku mengalami belas kasihan Yesus yang aku benci dan pengikutnya yang aku kejar. Kalau diuraikan seperti itu. Kasih karunia Tuhan dikaruniakan kepadaku. Dalam ayat itu bicara tentang kasih karunia, belas kasihan sampai 3 kali. Dan dia mengatakan dengan kepastian Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan aku salah satunya dari sekian banyak pembenci-pembenci Kristus.
Dia mengatakan, akulah yang paling berdosa. Tapi justru aku dikasihaninya. Oh, indah sekali, saudara. Kita perlu koreksi diri. Apabila Tuhan mengingatkan akan kegagalan, kesalahan, kesombongan, menganggap diri bahwa diri adalah orang yang paling benar. Saya harap firman Tuhan pada hari ini. Kadang-kadang Allah ingin berbuat yang lebih untuk saudara, untuk rumah tangga saudara, untuk anak-anak saudara. Tetapi titik berangkat yang harus dimulai dari seorang ayah, dari seorang ibu. Sangat sulit untuk seorang anak jadi bertobat kalau tidak dimulai oleh papa dan mamanya. Mengenai penyesalan, pengakuan dosa, juga memperbaharui hubungan keluarga. Memperbaharui hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri. Apabila seorang suami, seorang istri, atau seorang anak sadar bahwa dia membutuhkan pembaharuan hidup. Dalam Lukas pasal 15 kita ingat Tuhan memberikan perumpamaan anak yang hilang. Ketika dalam keadaan yang sangat terpuruk, karena dia sudah salah jalan, seorang anak yang mempunyai keinginan pribadi, keinginan sendiri yang kuat, meninggalkan orang tua belum mati sudah minta warisan, saudara. Ayah belum meninggal dia sudah minta warisan. Anak yang sangat kualat. Dihabiskannya dengan para pelacur, dengan foya-foya, dan ketika ia habis segala sesuatu dan harus bekerja memberikan makan kepada babi-babi. Saudara, penyesalannya dimulai dengan begini, saudara. Lalu ia menyadari keadaannya. Di rumah bapakku berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Keadaan yang susah juga dapat menjadi alat orang dapat berpikir bahwa dia sudah salah jalan. Maka dia berpikir, aku akan bangkit, aku akan pergi kepada bapakku. Dan memang penyesalan harus dilakukan dengan satu tindakan untuk memperbaiki hubungan. Di dalamnya ada pengakuan. Dia mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Sebagai orang tua kita harus membuka diri ketika anak menyadari bahwa dia punya kegagalan dan berdosa kepada ayah dan ibunya. Saudara, hal itu memperbarui hubungan antara ayah dengan anak ini. Walaupun kita tahu bahwa kakak sulungnya tidak menyukai ia kembali ke rumah. Saudara, kesadaran akan kegagalan, kekurangan adalah satu keadaan di mana kita memikirkan bahwa di hadapan Allah kita tidak ada sesuatu pun yang benar, tidak ada sesuatu pun yang dapat dipertahankan, dapat dibanggakan di hadapan Allah. Di sorga, saudara, tidak ada dosa seudung jarum yang paling halus apapun itu. Tidak ada. Tapi kita tahu bahwa ketika penjahat yang bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib, dalam kerendahan hati dia hanya bicara, Yesus ingatlah akan aku. Yesus ingatlah akan aku. Saudara perlu berkata seperti itu. Engkau ragu masa depan. Engkau ragu akan segala sesuatu yang sulit yang engkau tidak mampu untuk menghadapi. Menghadapi anak, menghadapi apapun dalam masalah keluarga. Menghadapi suami. Menghadapi istri. Suami istri yang pika sebelen kalau kata orang Sunda. Hari ini Roh Kudus ingin supaya kita koreksi diri. Saudara dengan saya berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Tuhan Yesus yang ingin
hubungan terjadi yang lebih baik dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah tertutup buat kami selagi kami masih hidup. Tuhan memberkati saudara. Tidak hanya sampai menyesal, tapi ada tindakan. Bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan di dengan orang-orang yang saudara tahu bahwa engkau menjadi sumber masalah. Disitulah awal daripada pemulihan. Banyak pengalaman. Ada orang yang tadinya jauh dari Tuhan, membenci Kristus. Berbuat dosa tanpa ada satu perasaan bersalah sedikit pun. Tapi ketika firman Tuhan didengar, mereka akhirnya disadarkan dan mereka membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup. Saudara dengan saya, siapapun kita perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala. Saudara, kalau saudara ada ikut tunduk kepala dan berdoa, terbukalah sama Tuhan. Roh Kudus menolong saudara. Saudara bisa mengatakan, aku sadar Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Ampuni aku, hapuskan dosa-dosaku, hapuskan kegagalanku. Karena bisa jadi aku menjadi sumber masalah dalam keluarga, dalam hubungan, sebagai ayah dengan ibu, dengan anak-anak, sebagai anak terhadap orang tua, sebagai hidup beripar, dalam hidup sebagai kakek atau nenek. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur bahwa ada firman Tuhan. Ada pengalaman Daud, ada pengalaman Paulus. Ada pengalaman yang lain. Yang merasa menyesal ketika kesempatan sudah tidak ada lagi untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.